Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di channel dapurku Zifata. Di video kali ini aku mau buat minuman yang enak banget, cocok untuk takjil saat buka puasa nanti, atau bisa juga untuk ide jualan. Mau tahu bagaimana cara buatnya? Simak videonya sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Pertama aku akan buat agar-agarnya dulu ya teman-teman. Siapkan panci, masukkan 1 saset agar-agar warna hijau. Tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Kemudian ini diaduk supaya bubuk agar-agarnya tidak menggumpal. Selanjutnya aku tambahkan 700 ml air. Kalau dirasa warnanya kurang hijau, teman-teman bisa menambahkan pewarna makanan hijau. Kemudian akan aku masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, matikan api kompornya lalu aduk sebentar supaya uap panasnya berkurang. Lalu akan aku masukkan ke dalam wadah yang tahan panas dan tunggu hingga mengeras. Selanjutnya aku akan buat jeli kelapa. Siapkan panci, masukkan 1 bungkus Nutrijel kelapa kemasan 10 gram, 4 sendok makan gula pasir, 1 saset santan instan kemasan 65 ml, dan 400 ml air. Lanjut kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian matikan api kompornya dan lanjut aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang. Setelah uap panasnya berkurang, kemudian akan aku tuang ke dalam wadah tahan panas dan tunggu hingga mengeras. Selanjutnya aku akan buat sagu mutiaranya. Di sini udah aku didihkan air sebanyak 1 liter. Kemudian aku masukkan 100 gram sagu mutiara. Kemudian kita masak selama 5 menit. Setelah 5 menit dimasak, kemudian kita buka dan kita lihat hasilnya masih seperti ini ya teman-teman. Sagu mutiaranya belum matang. Kemudian kita tutup kembali dan diamkan selama 30 menit. Dalam posisi api kompor mati ya. Selama 30 menit ini tutupnya jangan dibuka-buka ya teman-teman. Setelah 30 menit didiamkan, kemudian kita masak kembali selama 7 menit. Setelah 7 menit dimasak, kemudian matikan api kompornya dan diamkan sampai sagu mutiaranya hangat. Cara memasak sagu mutiara seperti ini menggunakan metode 5-37 ya teman-teman, supaya menghemat gas. Nah ini sagu mutiaranya udah matang ya teman-teman. Kemudian akan aku bilas menggunakan air matang supaya tidak menempel satu sama lainnya. Kemudian kita saring dan ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini udah aku siapkan daging alpukat sebanyak 500 gram. Kemudian aku siapkan chopper, kemudian aku masukkan alpukat ke dalam chopper. Lalu aku tambahkan susu kental manis sebanyak 80 gram atau 2 saset. Lalu aku tambahkan juga 100 ml susu cair full cream. Lalu ini akan aku haluskan menggunakan chopper sampai benar-benar halus. Kalau teman-teman tidak ada chopper, teman-teman bisa pakai blender ya.
Setelah dihaluskan, hasilnya seperti ini ya teman-teman, teksturnya lembut dan kental. Selanjutnya akan aku buat kuahnya. Di sini udah aku siapkan chopper dan ini aku pakai keju oles ya teman-teman. Kemudian akan aku masukkan keju oles tadi sebanyak 100 gram. Kalau teman-teman mau pakai satu kotak juga boleh ya teman-teman. Kalau menurut aku 100 gram udah cukup dan udah creamy banget. Kemudian akan aku tambahkan 1 kaleng susu evaporasi, 250 ml susu cair full cream, dan 80 gram susu kental manis atau setara dengan 2 saset. Kemudian akan kita campur menggunakan chopper sampai semua bahan tercampur. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini agar-agar hijaunya udah mengeras, kemudian akan aku potong-potong. Untuk bentuk potongannya sesuai selera aja ya teman-teman. Ini jeli kelapanya juga udah mengeras, kemudian akan aku serut menggunakan serutan kelapa. Kalau teman-teman mau dipotong kotak-kotak juga nggak apa-apa ya teman-teman, sesuai selera teman-teman aja. Nah sekarang kita masukkan ke dalam jar. Di sini aku pakai jar ukuran 300 ml. Pertama akan aku masukkan alpukat yang udah kita haluskan tadi sebanyak 2 sendok sayur. Selanjutnya aku tambahkan sagu mutiara sebanyak 2-3 sendok makan. Lalu aku tambahkan juga jeli kelapa sebanyak 2 sendok makan. Lalu akan aku tambahkan agar-agar hijau sebanyak 2 sendok makan atau sesuai selera ya teman-teman, disesuaikan besarnya jar yang teman-teman pakai. Lalu akan aku tuang kuahnya secukupnya aja ya teman-teman, jangan sampai terlalu penuh. Terakhir aku masukkan topping buah alpukat yang udah aku potong kotak-kotak kecil ya teman-teman. Nah ini buku sagu alpukatnya udah jadi ya teman-teman. Jangan lupa dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nanti pas dimakan saat dingin makin enak, makin nikmat. Ini benar-benar super lembut, creamy, enak banget, manisnya juga pas dan gak bikin enek. Terima kasih udah menonton videonya sampai selesai. Semoga teman-teman suka dengan video ini dan video ini juga menginspirasi buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.